Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miskar Maini. Saya dosen teknik sipil jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan Institut Teknologi Sumatera dengan bidang keahlian rekayasa sumber daya air. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah rekayasa hidrologi. Pembahasan ini adalah dalam rangka musti kinerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pemaparan yang akan saya paparkan mengenai delivery, interaksi, dan asesmen. Yang pertama, delivery membahas mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan materi pembelajaran. Sedangkan interaksi membahas mengenai interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses kegiatan akademik, belajar, dan mengajar. Kemudian, asesmen akan membahas mengenai mengukur kinerja mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan. Selanjutnya, masuk ke pembahasan terkait delivery tentang deskripsi mata kuliah rekayasa hidrologi. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah program studi teknik sipil dengan keahlian teknik pengairan yang merupakan dasar ilmu tentang teknik sipilan bangunan air. Mata kuliah ini terkait dengan analisis dalam menyiapkan besaran rancangan hidrologi, baik perencanaan, perancangan, pembangunan, pengoperasian maupun pengelolaannya. Cakupan materi kuliah yang akan disampaikan meliputi penekanan tentang peran dan tanggung jawab ahli hidrologi dalam bidang teknik sipil, konsep dasar siklus hidrologi, unsur-unsur hidrologi yang terdapat dalam siklus hidrologi, cara pengumpulan data dan cara analisis semua unsur hidrologi, dan penyiapan semua informasi atau data, hasil rancangan besaran hidrologi untuk menunjang perencanaan, perancangan, dan pengelolaan bangunan hidrolik, serta pengembangan sumber daya air pada umumnya, baik untuk bangunan pengendali banjir dan bangunan untuk mensuplai kebutuhan air. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari perkuliahan rekayasa hidrologi ini, mahasiswa mampu memahami permasalahan hidrologi dan mampu mengidentifikasi potensi hidrologi untuk dapat diaplikasikan di lapangan, serta memahami teknik pengendalian hidrologi dan teknik pemanfaatannya. Mahasiswa akan memiliki kemampuan untuk menghitung curah hujan dengan berbagai metode, serta menghitung debit rancangan sehingga dapat digunakan dalam merencanakan bangunan air seperti bendung, waduk, irigasi, embung, sumur resapan, drainase, ataupun bangunan air lainnya. Materi pembelajaran atau pokok bahasan yaitu mahasiswa akan mempelajari tentang definisi peranan hidrologi dan konsep dasar siklus hidrologi. Mahasiswa juga akan mempelajari tentang abstraksi hidrologi, air permukaan, pengukuran hidrologi, statistik hidrologi, analisis frekuensi, menghitung unit hidrograf, dan analisis pengusuran banjir, dan menetapkan debit banjir rencana, dan mempelajari aliran air tanah. Dalam struktur program studi teknik sipil, mata kuliah ini dapat diambil pada semester 4, dan selanjutnya dalam menyusun LPS, disusun bersama-sama oleh semua dosen pengampu. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah rekayasa hidrologi ini, pengeluaran lulusan dari mata kuliah ini dari capaian prodi yaitu mampu menerapkan ilmu pengetahuan dasar, matematika, dan prinsip-prinsip rekayasa hidrologi yang dimiliki untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah-masalah teknik sipilan dalam bidang keairan dalam kehidupan masyarakat. Lalu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Lalu mampu menganalisa berbagai solusi alternatif yang ada terhadap permasalahan fisik dan menimbulkannya untuk pengambilan keputusan yang tepat. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan prinsip rekayasa hidrologi, kemudian mahasiswa mampu menerapkan konsep rekayasa hidrologi di dalam persoalan teknik sipil, mahasiswa mampu mengaplikasikan rekayasa hidrologi dalam tugas besar maupun aplikasi real di lapangan. Lalu mahasiswa mampu merumuskan persoalan hidrologi dalam proses hujan, banjir rencana, routing banjir, dan neraca air. Permasalahan studi kasus yang telah diberikan kepada mahasiswa juga akan menjadi capaian dari program mata kuliah ini. Lalu selanjutnya, mahasiswa akan memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan kegiatan eksperimental maupun secara teoritis sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku, dan mahasiswa dapat memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk keperluan teknik sipil secara praktis. Untuk mencapai pembelajaran tersebut, perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk ujian. Adapun materi yang akan kami berikan ke mahasiswa yaitu konsep siklus hidrologi dan peranan ilmu hidrologi yang diajarkan pada pertemuan pertama. Lalu kemudian pada pertemuan kedua akan diberikan materi tentang abstraksi hidrologi, di mana pada pertemuan ini akan membahas terkait dengan karakteristik hujan, evakuasi atau penguapan, dan sebagainya. Lalu di pertemuan ketiga akan membahas terkait dengan air bawah permukaan, terkait dengan infiltrasi dan perkolasi dan sebagainya. Lalu di pertemuan keempat itu akan diberikan materi terkait dengan air permukaan. Lalu di pertemuan kelima, mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan pengukuran hidrologi. Bagaimana cara mengukur data hujan, kemudian bagaimana cara mendapatkan data debit di suatu sungai maupun di suatu waduk. Lalu di pertemuan ke-6 dan ke-7, mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan statistik hidrologi, bagaimana mahasiswa akan mengolah data hujan tersebut, lalu melakukan pengujian dan sebagainya. Kemudian setelah UTS, mahasiswa akan diberikan pembekalan materi yaitu terkait dengan analisis frekuensi, di mana analisis frekuensi ini akan memberikan pemahaman kepada mahasiswa
bagaimana membuat data hujan bencana secara probabilitas tertentu ataupun data debit. Lalu selain analisis frekuensi dengan berbagai distribusi, di pertemuan ke-9 akan dibahas bagaimana cara menguji distribusi tersebut agar dapat diterima dengan baik hasil analisisnya. Kemudian di pertemuan ke-10, mahasiswa akan diberikan materi terkait dengan unit hidrograf, di mana pertemuan ke-10 ini akan diberikan terlebih dahulu bagaimana cara membuat unit hidrograf satuan terukur dari data hujan akan dibuat menjadi debit aliran banjir. Lalu di pertemuan ke-11, mahasiswa akan diberikan unit hidrograf juga, tetapi ini berbeda dari pertemuan 10. Di pertemuan 11 ini yaitu membuat hidrograf satuan sintetik, di mana jika data hujan tidak diketahui atau data debit tidak diketahui, maka dapat dilakukan dengan membuat unit hidrograf satuan sintetik. Kemudian pertemuan ke-12 dan ke-13 ini saling berkaitan, di mana mahasiswa harus mampu membuat bibit banjir rancangan dengan berbagai hal-hal tertentu, sehingga analisis ini dibutuhkan untuk membuat perancangan dan pengelolaan di bidang sumber daya, terutama di bidang banjir, dalam mengatasi mitigasi bencana banjir. Lalu di pertemuan ke-14, mahasiswa akan dibekali materi terkait dengan aliran air tanah. Selanjutnya, untuk mencapai pembelajaran tersebut selain tatap muka dan ujian, mahasiswa disarankan dapat belajar secara mandiri dari buku-buku referensi sesuai yang diacu oleh LPS, yaitu seperti buku Applied Hydrology dari pengarangnya Peter Chow, lalu ada buku Hydrology for Engineer dari Kingsley, dan ada juga selain buku dari luar negeri, ada buku di dalam negeri yang sangat-sangat bagus, yaitu dari buku hidrologi karangan Bapak Sri Harto, hidrologi terapan dari karangan Bapak Muncul, hidrologi teknik dari karangan Bapak Sumarto, dan yang terbaru adalah buku rekayasa hidrologi karangan Ibu Lili Mawatasi Rimantara. Selain buku referensi, mahasiswa juga diarahkan untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang bisa dicari secara mudah, baik itu secara online, dari internet dan sebagainya. Mahasiswa diharapkan dapat membaca pokok materi seperti jurnal-jurnal internasional maupun jurnal nasional yang berkaitan dengan penelitian di bidang hidrologi. Selain buku referensi ini, metode pembelajaran yang lainnya itu mahasiswa diberikan tugas besar, di mana tugas besar ini wajib diselesaikan dalam satu semester. Di mana tugas besar ini secara spesifik menganalisa secara hidrologi untuk kepentingan perancangan bangunan air agar mahasiswa lebih menguasai dari awal sampai akhir tahapan metodologi perancangan dari suatu bangunan air dari sisi hidrologi. Demikian pemaparan terkait delivery yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya penjelasan terkait aspek interaksi kepada mahasiswa, yaitu aspek interaksi ini akan membahas mengenai interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar dan mengajar. Pembelajaran mata kuliah rekayasa hidrologi ini dengan teknik menerapkan dengan ceramah, tetapi didahului dulu dengan diskusi awal untuk mereview kembali materi-materi yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya dan memberikan contoh-contoh sederhana untuk aplikasi di lapangan. Kemudian memberikan materi diberikan secara sama dari PowerPoint maupun pertemuan tatap muka ataupun melalui Zoom meeting. Kemudian selain memberikan materi dari PowerPoint, mahasiswa nanti akan memberikan menonton video terkait dengan aktual yang terjadi di lapangan seperti kejadian banjir dan kejadian kekeringan dan sebagainya. Lalu mahasiswa selama berinteraksi di kelas, mahasiswa akan diberikan pembelajaran studi kasus, di mana studi kasus ini yang berkembang di lapangan sesuai atau real di lapangan. Nanti mahasiswa akan diberikan problem based learning ini, yaitu dengan teknis membuat kelompok-kelompok kecil. Nanti mahasiswa akan mendiskusikan topik studi kasusnya antar temannya ini, lalu mahasiswa akan diberikan kesempatan untuk pemaparan di depan kelas, sehingga nanti di depan kelas mahasiswa mampu memberikan permasalahan studi kasus dan memberikan solusi dan memberikan argumentasinya kepada audiens teman-teman mahasiswanya. Kemudian kelompok lain dapat memberikan komentar dan saran agar dapat memberikan berbagai alternatif solusi sehingga perkuliahan tidak monoton dengan adanya interaksi antar mahasiswa. Selanjutnya, pada aspek asesmen akan menjelaskan mengenai saya mengukur kinerja mahasiswa selama mengikuti proses perkuliahan. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dijelaskan mengenai kontrak perkuliahan yang merupakan kesepakatan bersama antara dosen dengan mahasiswa terkait kedisiplinan perkuliahan, kode etik perkuliahan, kehadiran, dan kriteria penilaian. Adapun asesmen atau bobot penilaian pada mata kuliah rekayasa hidrologi yang saya ampu ini dengan komponen penilaian sebagai berikut, yaitu bobot nilai kuis 1 sebesar 10% yang akan dilaksanakan sebelum UTS, kemudian kuis 2 dengan bobot 10% yang akan dilaksanakan sebelum UAS, lalu ada tugas kecil 1-2 yang akan dilaksanakan sebelum UTS dengan bobot sebesar 5%, lalu tugas 3 dan 4 yang akan dilaksanakan setelah UTS dengan bobot yang sama yaitu 5%. Kemudian mahasiswa juga diwajibkan untuk membuat tugas besar yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu dengan bobot sebesar 20%. Lalu ada ujian tengah semester dengan bobot 30% dan ujian akhir semester sebesar 30%.
Demikian penjelasan aspek delivery, interaksi, dan asesmen pada mata kuliah rekayasa hidrologi yang saya ampu ini. Selanjutnya saya akan menampilkan proses micro teaching dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Baik, saya buka kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Selamat semoga kita semua dalam keadaan sehat di kuliah rekayasa hidrologi, yaitu mata kuliah wajib pada program studi teknik sipil di semester 4 sebanyak 3 SKS. Bapak akan memaparkan kuliah pertama ini terkait dengan peranan dan siklus hidrologi. Adapun sebelum memaparkan materi, Bapak akan memberikan pemaparan singkat terkait kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan hidrologi sebanyak kuliah kita akan tatap mukanya itu sebanyak 14 kali, baik itu di kelas ataupun dengan perangkat Zoom meeting. Minimal kehadiran mahasiswa 80%, jadi mahasiswa dapat dispensasi misalkan izin atau sakit yang minimal 2 kali tidak hadir. Di sela-sela pertemuan tersebut nanti di pertemuan ke-6 dan pertemuan 13 setelah diberikan materi akan diadakan kuis. Kuis ada 2 kali sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk membuat penilaian kepada mahasiswa ada beberapa kriteria. Pertama itu adalah kuis pertama yang dilaksanakan sebelum UTS sebesar 10%, kuis 2 sebelum UAS itu sebesar 10%, kemudian ada tugas 1 dan 2 yang dikerjakan sebelum UTS yaitu sebesar 5%, dan tugas 3 dan 4 yang dikerjakan nanti setelah UTS sebesar 5% juga. Kemudian mahasiswa diwajibkan melaksanakan tugas besar sebanyak 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan harus memakai sepatu jika di kelas dan menggunakan baju kaos minimal berkerah, tidak diizinkan memakai sendal ketika di kelas. Untuk tugas besar akan diberikan pada pertemuan ketiga dan dikerjakan secara berkelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang mahasiswa. Nanti dikumpulkan sebelum UAS dilaksanakan. Nanti akan dibimbing oleh asisten yang ditugaskan untuk membimbing kelompok mahasiswa untuk mengerjakan tugas besar. Nanti setelah dikumpulkan ada responsi dari dosen pengampunya untuk menilai kinerja dari pelaksanaan tugas besarnya. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak sebelum kita masuk ke materi terkait dengan kontrak perkuliahan? Tidak, cukup Pak. Cukup ya, baik, pasti sudah sepakat kita ya. Oke, baik, lanjut kita ke materi terkait dengan rekayasa hidrologi. Hidrologi itu kalau secara definisi yaitu ilmu tentang selubung air di bumi, kejadiannya, peredarannya dan distribusinya, sifat alami dan kimianya, serta reaksi terhadap kehidupan manusia menurut Federal Council of Science and Technology USA tahun 1959. Tapi kalau kita di dunia engineering secara umum peranan hidrologi itu untuk menganalisis karakteristik keberadaan air ya, terkait dengan jumlahnya, terhadap waktu dan tempat, serta persoalan yang ada terkait dengan rencana pemanfaatan sumber daya air. Kemudian mengapa penting kita belajar hidrologi? Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat tidak? Mengapa penting kita belajar hidrologi? Kira-kira ada yang ingin memberikan pendapat? Mungkin punya pengalaman atau kejadian terkait dengan hidrologi, atau kalau melihat dari definisi tadi kan kita belajar tentang selubung air ya, sepertinya. Nah, kira-kira ada mahasiswa yang ingin memberikan pendapatnya? Boleh, silakan. Kira-kira ada tidak? Belum ya? Ya mungkin belum ada ya. Oke, kita lanjutkan mengapa kita penting belajar hidrologi. Nah, ini sudah kita tahu tadi ya bahwa hidrologi itu mempelajari tentang selubung air. Nah, di sini air itu merupakan sumber daya alam ya yang memegang peranan penting dalam kelangsungan semua makhluk hidup di bumi. Kalau jumlah air sifatnya itu sama ya dari tahun ke tahun karena berdasarkan siklus hidrologi atau cycle yang terus air itu tidak bisa bertambah atau tidak berkurang karena dia menggunakan siklus hidrologi. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan secara detail. Nah, hidrologi ini penerapannya banyak kita jumpai ya. Kalau kita di teknik sipil ini kan lebih ke pembangunan ya, ke infrastruktur. Kalau hidrologi ini perannya itu kita digunakan untuk perencanaan bangunan air, yang baik itu bangunan air untuk penyediaan air, baik itu irigasi, untuk perikanan, peternakan, atau pembangkit listrik tenaga air, bahkan untuk mengatasi mitigasi bencana yaitu banjir, pengendalian erosi dan sedimentasi, atau untuk transportasi air. Kalau kita dulu mungkin adik-adik mahasiswa pernah ingat belajar terusan Panama, terusan Suez, nah itu salah satunya yang terlibat juga ahli hidrologi harus bisa memprediksi jumlah air apakah bisa kapal melewati suatu saluran untuk digunakan transportasi air. Itu salah satunya. Kalau hidrologi banyak dipelajari di bidang selain sipil itu ada pertanian, ada kehutanan, dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan sipil aja yang pelajari hidrologi. Tapi kalau kita di sipil lebih dominan hanya untuk memperkirakan besarnya banjir yang ditimbulkan oleh hujan,
Kemudian untuk memperkirakan jumlah air yang dibutuhkan oleh suatu jenis tanaman, misalkan untuk irigasi. Kemudian memperkirakan jumlah air yang tersedia di suatu sumber air, biasanya di sungai, di waduk, di embung, dan segala macam, biasanya untuk mengetahui seberapa besar persediaannya, untuk dilakukan seberapa besar juga bisa dimanfaatkan. Nah, itu kurang lebih di hidrologi terkait dengan air. Nah ini ya, siklus hidrologi itu kurang lebih kita bisa lihat di suatu das itu daerah sungai, di mana terjadi penguapannya di permukaan air ya, baik itu di danau, atau di laut, di permukaan tanah, di tanaman juga bisa terjadi penguapan juga ya, penguapan. Yang istilahnya kalau digabungkan antara permukaan tanah, tanaman, itu disebut evapotranspirasi. Setelah menguap menjadi gumpalan awan, kemudian turun menjadi hujan, kembali lagi ke bumi, terus hujan dari turun terbagi lagi. Ini ada sebagian yang masuk ke dalam tanah atau infiltrasi, perkolasi, kemudian menjadi aliran air tanah, kemudian menjadi backflow yang masuk ke sungai dan bahkan ke laut. Terus sebagiannya ada yang melimpas. Melimpas ini bisa masuk ke cekung-cekungan di sekitarnya ataupun masuk ke sistem suatu sungai dan saluran yang kecil dan kembali lagi ke laut. Nah ini lalu kembali lagi menguap seperti itu, siklus hidrologi terus berulang. Jadi sehingga air itu sifatnya tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang, tapi ya sistemnya bisa berubah volume ya dari satu tempat ke tempat lain. Misalkan awan tadi yang harusnya terjadi hujan di daerah A, tapi karena awan yang dibawa oleh angin, pindah hujannya berubah. Jadi dia sebenarnya sepertinya tetap. Itu salah satu siklus hidrologi pada suatu daerah aliran sungai. Selanjutnya, ya jumlah air di dunia menurut UNESCO, baik itu di bukunya Peter Joh juga, buku Bapak Gani Joh, menyatakan jumlah air tawar itu di dunia ya seluruh dunia itu hanya sebesar 2,5%. Sisanya air payau sebesar hampir 1%, kemudian 96%-nya air laut. Jadi di dunia ini didominasi air asin ya. Jadi air tawar itu hanya 2,5% di seluruh dunia. Itu sudah termasuk air yang sudah sudah jadi salju dan segala macamnya. Nah, itu salah satunya ya. Air itu sangat terbatas. Kita bersyukur di Indonesia air itu melimpah. Dulu waktu Bapak pernah ke Jepang itu, air itu terbatas, mahal. Kalau menghabiskan dana itu sekitar hampir 1 juta untuk biaya air, padahal hanya untuk kebutuhan sendiri ya, enggak banyak orang. Itu aja bisa menghabiskan 800 sampai 1 juta. Nah, itu kita bersyukur di Indonesia melimpah air. Terus selanjutnya, ini ya, kenapa air itu lebih berharga daripada emas dan berlian. Yang saya jelaskan tadi, karena air tadi kan air tawar itu sifatnya cuma 2,5% dibanding seluruhnya. Kita lihat di India ya, di India ini warganya antri air, ambil di satu sumur gali, satu sumber, itu antri itu sampai siang gitu kan. Terus di sebelahnya lagi kita lihat ada ibu-ibu di rel kereta api yang mengambil air bekas hujan ya, ini diambil. Kita tidak tahu apakah kondisinya ibu tersebut tidak memiliki distribusi air seperti PDAM ataupun memiliki sumur gali atau sumur bor. Nah, ini salah satunya. Bayangkan kalau ada di mahasiswa di sini dalam kondisi seperti ini ngantri air, mungkin datang ke kampusnya itu untuk ikuti perkuliahan sedikit terlambat atau bahkan tidak bisa hadir. Nah, ini salah satu air itu berharga lebih daripada emas dan berlian ya, karena hanya 2,5%. Selanjutnya ada yang lebih miris lagi, kita lihat di negara yang atau daerah yang minim hujan, yang tandus, artinya di sana sumber airnya defisit ya atau kurang. Kita lihat di sini mereka habis selepas kegiatan atau bekerja untuk membersihkan dirinya, mereka menunggu air kencing hewan ya, yaitu sapi atau hewan ternaknya mereka untuk membersihkan badan mereka. Nah ini salah satu ya yang cukup miris, kita lihat bahwa air itu sangat berharga ya. Kita bersyukur di Indonesia airnya sangat limpah. Nah, kekurangan air juga berakibat bisa dikatakan jadi masalah buat manusia atau kehidupan. Selanjutnya, bagaimana kalau kelebihan air? Ini akibat kelebihan air. Kelebihan air menyebabkan banjir, bisa itu banjir bandang, banjir yang bisa merusak fasilitas infrastruktur di masyarakat. Jadi selain kekurangan air menjadi masalah, kelebihan air juga menjadi masalah buat kehidupan manusia. Nah, ini salah satu contohnya mengapa kita perlu mempelajari hidrologi, bagaimana kita bisa memprediksi kuantitas air dalam jumlah, waktu, dan tempatnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkannya pada saat musim kering, musim kemarau bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan, dan musim hujan bisa kita manajemen ya, air ditampung di tempat-tempat yang sesuai, sehingga kelebihan air ini tidak menyebabkan bencana bagi kehidupan manusia. Ini terjadi di Lampung Selatan pada tahun 2018 itu, atau tanggal 20 November lalu yang sempat kita dokumentasikan. Selanjutnya kita mempelajari air dalam konteks budaya ya. Sebenarnya di zamannya dulu, sudah zaman kerajaan atau zaman yang sudah di zaman Romawi atau segala macam, itu mereka sudah menempatkan predikat air itu adalah paling utama. Mereka membuat istilah-istilah yang sangat populer ya di kalangan masing-masing negara seperti Belanda, Yunani, Inggris segala macam.
Atau kalau di Indonesia banyak juga kita temui di daerah-daerah seperti Madura ya, sumber penting artinya sumber air yang mengatakan di daerah tersebut wilayah sumber air biasanya seperti itu. Kalau di Sanskerta biasanya kita familiar mendengar kata tirta, nirmala dan segala macam. Nah kalau di Indonesia banyak ya, kalau kita lihat di daerah Jawa Barat istilah nama cai itu artinya air ya. Kalau Ciamis, Bodas istilahnya. Artinya daerah tersebut biasanya dikenal dengan istilah memulai peradaban di dekat air atau daerahnya yang airnya melimpah. Nah, kalau di Kalimantan istilahnya, kalau di Lampung itu wai, wai itu artinya sungai atau air. Itu salah satu air dalam konteks budaya. Nah, kalau dulu mungkin sekarang juga masih kalau kita menimbun sumur atau sumber air yang tidak difungsikan lagi itu biasanya ada istilah atau orang tua menyebut jangan ditimbun sumurnya, nanti kita akan celaka segala macam. Nah, tapi kalau menurut tafsiran secara sains sebenarnya nenek moyang kita atau orang tua kita melarang itu supaya jangan kita menutup sumber air agar air kita tidak kekurangan air, karena mereka menjaga itu tujuannya untuk upaya konservasi sumber daya air ya sebenarnya, bukan karena hal-hal yang begitu mistis. Nah, itu salah satu peradaban zaman dahulu itu melindungi sumber-sumber mata air yang sudah ada. Itu dari dalam konteks budaya. Lalu kalau dalam konteks religi, dalam agama ya, sebenarnya air juga ditempatkan paling utama juga. Kalau di Islam itu istilahnya bersucinya di sebelum sholat itu berwudu menggunakan air. Kalau di Nasrani juga percikan air suci, Hindu juga menggunakan air suci, dan Buddha juga percikan air di dalam kondisi upacara pemberkatan dan agama lain-lainnya. Nah, yang berarti air dari konteks budaya, konteks religi juga menempatkan air itu hal yang paling vital atau paling utama untuk digunakan. Nah, bagaimana kalau air dalam konteks keteknikan? Nah, inilah tugas kita sebagai seorang nantinya calon sarjana teknik sipil, adik-adik. Air dalam konteks keteknikan itu banyak ya sekali manfaatnya. Ya bisa kita gunakan untuk transportasi air, untuk kebutuhan air baku, air minum, kemudian untuk irigasi ya, irigasi ini kita gunakan ya untuk kebutuhan sumber makanan kita juga. Jadi kalau tidak ada air, sawah atau perkebunan tidak bisa memproduksi makanan, sumber makanan atau bahan pokok. Jadi ya kita juga tidak kesulitan juga untuk menjalani kehidupan. Nah, itu salah satu kalau air dalam konteks teknika. Kalau di luar negeri mereka sudah menetapkan air itu ya digunakan untuk transportasi ya. Bisa di Belanda, di Denmark, di Italia itu mereka membuat transportasi air. Banyak sekali wisatawan yang akan datang melihat fenomena alam yang dimanfaatkan oleh engineer di bidang hidrologi. Kemudian bisa merencanakan bendungan, di mana bendungan nanti kalau di musim kering bisa distribusikan untuk kepentingan masyarakat. Nah, itu salah satu air dalam konteks teknikan yang kita lebih dominan membahas di seputar teknikan saja kalau di teknik sipil. Nah, apa yang terjadi kalau air tersebut tidak kita kelola dengan baik, dan kita manajemen dengan baik? Pertama itu kalau biasanya air ini masalahnya dengan permasalahan tata guna lahan ya. Kalau tata guna lahannya terbuka dan gundul dimanfaatkan untuk tambang atau segala macam, biasanya menyebabkan lahan terbuka ketika terjadi hujan, hujan tadi akan mengikis permukaan tanah sehingga akan menyebabkan permasalahan erosi lahan. Permasalahan erosi lahan ini tentu tidak hanya di lahan saja, nanti partikel-partikel erosi tadi akan masuk ke sungai sehingga terjadi pendangkalan sungai yang menyebabkan sedimentasi. Selanjutnya kalau permasalahan sedimentasi tidak hanya sampai di situ saja, masalah sedimentasi ini akan menyebabkan sungai menjadi dangkal, sungai menjadi sempit, sehingga menyebabkan kapasitas tampungan sungai menjadi berkurang. Misalkan pada saat musim kemarau, sungai hanya bisa mampu mengalirkan air sangat sedikit. Kalau kita lihat di gambar ini, kedalaman sungai paling semata kaki ya, tidak sampai selutut orang dewasa. Nah ini sungai menjadi dangkal, artinya sulit kita gunakan untuk kebutuhan makhluk hidup. Kemudian kalau dangkal ini, kalau ketika terjadi hujan besar, dia sungainya meluap karena kapasitas tampungan sungai ini sudah tidak bisa mampu lagi menahan jumlah air yang besar. Nah, itu salah satu permasalahan sedimentasi. Sehingga permasalahan sedimentasi ini akan menyebabkan kekeringan kalau di musim kemarau, bisa menyebabkan kelebihan air yaitu banjir ya, di mana-mana bisa kita temuin di sekitar kita ya, banyak sekali. Kemudian di sungai juga bisa menyebabkan permasalahan gerusan atau merusak infrastruktur suatu jembatan atau bangunan air. Nantinya itu yang akan menjadi masalah terkait dengan kalau kita tidak manajemen air dengan baik. Selanjutnya yang ini menyebabkan kekeringan yang tadi ya, yang seperti di video India. Ini di Indonesia sawah-sawah tidak bisa ditanami sehingga kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan pokok, bahan pokok makanan itu sulit kita jangkau nantinya. Kemudian ibu-ibu yang berhari-hari tiap hari harus meluangkan waktunya untuk mengantri air gitu kan. Jadi sudah nggak sempat lagi mau masak nih, nggak sempat lagi mengurus rumah tangga atau adik-adik mahasiswa yang nggak sempat lagi mau kuliah karena sudah bantu orang tuanya untuk antri air. Nah itu permasalahan terkait dengan kita tidak tujuan kita di hidrologi ini untuk mempelajari dan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di sekitar kita atau di masyarakat. Ini ya kira-kira sebelum kita mengakhiri kuliah, kira-kira ada yang ingin diskusikan tidak, atau yang ditanyakan oleh adik mahasiswa? Lalu Bapak buka ruang diskusi yang ingin ditanyakan kira-kira.
terkait pertemuan pertama ini baru pertemuan pertama penantang hidrologi ya, yang belum berat, artinya kita baru mempelajari terkait definisi dan peranan ilmu hidrologi dari sisi keteknikan. Gitu. Kira-kira ada mahasiswa yang menanyakan sesuatu yang perlu kita diskusikan, 1-2 pertanyaan, silakan. Jadi mahasiswa. Monggo silakan bila ada yang ingin ditanyakan. Ya monggo ya pertanyaan-pertanyaan yang ya mungkin punya masalah di sekitar atau tugas atau apa silakan ingin tanyakan kira. Sudah? Terus saya tunjuk ya, mungkin bila ada yang menanyakan 1-2 mahasiswa. Saya acak aja nih, saya tanya misalkan aneh Dwika atau Pukulo nih. Pokoknya ada nih Reza Paleti ya, silakan Reza dulu ya karena ya memiliki license, silakan Reza Paleti. Ya, Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya, izin bertanya Pak. Ya, Saya ingin bertanya mengenai dampak yang ditimbulkan dari kuantiti air yang berlebih tadi, yaitu fenomena banjir Pak. Ya. Nah, fenomena banjir sendiri di sini studi kasusnya seperti di sungai Pak, itu yang memiliki tanggung jawab, hak dan tanggung jawab apabila di bantaran sungai itu terdampak banjir itu tanggung jawab pemerintah atau dari pemilik tanah tersebut Pak. Karena yang pernah saya baca di peraturan PP atau PUPR Pak, itu ada aturan sendiri Pak, garis sempadannya Pak. Ya betul ya. Saya, Pak. Ya, di peraturan pemerintah itu memang garis badan sungai nama istilahnya itu memang tidak diwajibkan ya masyarakat itu tinggal di bantaran sungai. Nah, tetapi karena biasanya masyarakat itu kan karena mereka sudah tinggal sangat lama di sana juga sama zaman nenek moyang ya. Memang kan peradaban manusia itu berawal tinggal itu di dekat sumber air. Nah, itu salah satunya. Lalu karena kita sebagai negara yang punya aturan hukum, dibuat aturan gitu kan, supaya sebenarnya tujuannya itu untuk melindungi masyarakat juga. Untuk melindungi masyarakat ya seperti tadi terjadi banjir ataupun pencemaran lingkungan di sekitar sungai. Biasanya kan kalau di sungai itu kan kita tipikal masyarakat kita itu kurang menjaga atau konservasi terhadap lingkungan sekitar. Biasanya ya walaupun masyarakat sekitarnya menjaga, tapi yang di daerah hulunya kadang-kadang membuang sampah sembarangan dan segala macam. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan tadi, apakah itu tanggung jawab pemerintah atau masyarakat? Nah, ketika aturan itu ditegakkan, harusnya itu menjadi tanggung jawab pemerintah ya dari segi perbaikan infrastruktur di sekitar wilayah sungainya ya. Misalkan sungai tadi sangat rentan terhadap bencana banjir nih. Jadi pemerintah punya peran, punya kewajiban nih untuk memberikan infrastruktur untuk penanggulangan mitigasi bencana. Nah, terus seandainya masyarakat tersebut masih misalkan melanggar peraturan dari sebadan sungai. Nah, bisa itu juga sebenarnya tanggung jawab pemerintah untuk memberikan sosialisasi juga agar masyarakat tidak mendiami tempat pada sungai tadi karena memang itu aturan sudah jelas. Tapi biasanya mereka kan memiliki sertifikat yang sah. Nah itu sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah ya harus memberikan istilahnya itu ganti untung ya bukan ganti rugi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk pindah atau direlokasi ke tempat yang layak lah untuk mereka tinggal. Kurang lebih itu. Kemudian selanjutnya, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada lagi, saya sebelum mengakhiri kuliah untuk biar kita semangat ya untuk kuliah-kuliah pertama selanjutnya. Kalau di hidrologi itu ada quote penting untuk kita menambah semangat belajar tentang hidrologi. Kalau di negara-negara maju itu atau di luar Indonesia itu kan sering terjadi perang yang mulai dari tahun 2000-an itu sudah mulai terjadi perang yang di daerah Timur Tengah. Nah, di sana lebih dominan perebutan kekuasaan atau wilayah. Nah, itu ada sebuah quote itu dari yang saya sumber dari dosen saya itu perang abad ini dipicu oleh perebutan minyak, bisa jadi perang masa depan dipicu oleh perebutan air. Nah, jagalah sumber daya air kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita manajemen, lalu kita kelola untuk kepentingan yang ramai. Itu saja yang dapat saya sampaikan di kuliah pertama hidrologi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran mahasiswa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.